Pertemuan kita yang singkat ini yaitu satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar mudah dicerna, bahasanya begini: bagaimana cara hidupmu, begitulah cara matimu. Bagaimana cara matimu, begitulah caramu nanti dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Sayyidina Jabir qala, beliau mengatakan, sami'tu, saya telah mendengar, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, Nabi bersabda, yub'asu kullu abdin ala ma mata alaihi, akan dibangkitkan kullu abdin, semua manusia, semua hamba, ala ma mata alaihi, bagaimana ketika dia meninggal atau bagaimana ketika dia mati dengannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis yang kedua, anna Abdullah bin Umar, bahwasanya sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mengatakan, saya pernah mendengar akan perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Idza aradallahu biqaumin adaban, jikalau Allah menghendaki pada suatu kaum akan azab, asabal adabu man kana fihim, maka akan mengenai azab tersebut kepada kaum tadi. Summa bu'isu ala a'malihim, kemudian kaum tadi itu dibangkitkan tergantung amalan mereka. Ya, jadi dari dua hadis ini kesimpulannya apa? Bagaimana cara kita hidup, gimana cara hidup kita, gimana kebiasaan hidup kita, disitulah caranya mati kita. Bagaimana cara mati kita, begitulah kita akan dibangkitkan nanti di alam akhirat. Nah, ini mengenai hadis ini ulama berselisih. Apa yang dimaksud orang itu dibangkitkan tergantung amalan ketika dia hidup? Apa yang dimaksud dengan orang itu dibangkitkan ketika kondisi dia meninggal? Yang pertama, bi annal mayita yub'asu fil akfanil lati kafana biha. Ada ulama yang mengatakan yang dimaksud dengan hadis tadi, orang itu dibangkitkan dengan kafan yang dia pakai ketika dia dikuburin. Ini perkataan yang keberapa? Yang pertama. Lelaki berapa lapis kain? 3. Kata ulama yang pertama, dia akan dibangkitkan dengan kafan yang tadi itu, yang diapain, yang dipakaikan. Sebanyak berapa lapis? 3 lapis. Misalnya kafannya hasil curian, ya dia dibangkitkan dengan kafan hasil curian. Misalnya kafan belum bayar, ya ama amilnya gitu, amilnya kagak diamplopin misalnya gitu, tapi ikhlas, ya kan ada tuh, dia akan dibangkitkan dengan kain kafan tersebut. Ini kaul yang pertama, perkataan yang pertama. Yang kedua, wa minhum man ra'a hadza khasan bisyahid fi sabilillah. Ini hadis khusus untuk orang yang dia meninggal syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan masalah kafan, tapi masalah orang itu bagaimana dia ketika meninggal di jalannya Allah Subhanahu wa taala.
Ini perkataan yang keberapa? Yang kedua, khusus untuk orang yang mati syahid. Yang ketiga, wa minhun man ra'a annahu fi man mata muharriman. Ada yang mengatakan ini khusus bagi orang yang meninggal ketika dia ihram, ketika melaksanakan ibadah haji. Nanti akan kita bahas, orang yang meninggal ketika haji, pakaikanlah dia dengan kain ihramnya, ya. Jangan dikasih wewangian, kepalanya jangan ditutup. Makanya di kita kalau ada orang meninggal, yang mandiin, yang ngafanin, nanyain, masih ada gak kain ihramnya? Kalau masih ada, satu pakaiin, duanya kain kafan, satunya kain ihram, ya. Ini perkataan yang keberapa? Yang ketiga. Wa minhum man ra'au fi kulli insanin. Ada yang mengatakan ini hadis untuk semua orang. Bukan hanya kafannya, bukan hanya dia syahidnya, bukan hanya untuk orang yang sedang ihram, tapi untuk semua orang. Siapa yang paling benar dari keempat perkataan ini? Kita lihat penjelasannya. Yub'asu kullu alama mata alaihi minal amal. Yang paling kuat adalah perkataan dibangkitkannya kita semua nanti ala mata alaihi minal amal, tergantung amalan apa yang dia kerjakan di dunia, au minal imani wal kufri, atau dari segi keimanan atau kekufuran. Ini yang paling kuat. Jadi misal ada orang meninggal dalam keadaan mabok, ya, dia nanti akan dibangkitkan dalam keadaan mabok juga, digiring ke api neraka dalam keadaan mabok juga. Ini perkataan yang paling kuat. Atau dari segi keimanan, dia meninggal Islam, bawa iman, dia dibangkitkan dalam keadaan iman dan Islamnya. Wa qalal Munawi, yang menarik dari hadis ini, ada imam ulama namanya Al-Munawi. Beliau mengatakan dalam kitabnya Faidul Qadir Syarah Jami' Shagir, apa yang beliau katakan? Inna ma yaf'aluhul abdu min khairin wa syarrin fi hadidar lahu nata'ij tadharu fi daril baqa. Sesungguhnya apa yang kita lakukan min khairin, dari kebaikan, wasyarin, dan dari keburukan, fi hadhihi dar, di dunia ini, itu akan memiliki nilai-nilai yang nampak fi daril baqa, pada alam yang selamanya, yaitu di alam akhirat. Jadi misal nih, di dunia kita ahli sedekah, ya, ahli jemaah sholat di masjid. Nanti kata Imam Munawi, di akhirat itu bakalan nampak tuh. Kita dibangkitkan dalam keadaan orang-orang yang mendapatkan ganjaran sering sedekah sama sering sholat berjamaah tuh. Li'annaha mahalul jaza, karena akhirat itu tempatnya pembalasan dari apa yang kita lakukan di dunia tuh. Ya. Jadi ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladangnya untuk akhirat. Man yazra' yahsud. Yang nanam dia akan menuai. Yang nanam dia akan memanen. Yang belum memanen di dunia, di akhirat ya kagak dapat apa-apa, ya. Nah ini kenapa? Karena akhirat ini rumahnya pembalasan. Ketika orang meninggal, in qata'a amaluhu, amalnya bakalan putus. Gak ada orang udah meninggal dia ngaji, dia puasa, dia bangun lagi sholat, takut kita, ya. Amalannya apa? Putus. Tinggal bagaimana dia mendapatkan balasan, ya. Makanya ngumpung kita di dunia nih, kita pergunakan sisa umur kita untuk beramal, ngumpung masih bisa beramal. Wa jazaa'u kullu insan bihasbi amalihi. Sedangkan
pembalasan setiap manusia nanti di akhirat bihasabi amalihi, tergantung amalannya ketika di dunia. Wa kullu insani, dan semua manusia yuhsyaru, akan dibangkitkan ala makana alai fid dunya, tergantung bagaimana ketika dia hidup di dunia. Yang cinta sama ulama ya, sama habaib, sama kiai, dia akan dibangkitkan dengan mereka. Yang seneng sama apa? Pemain bola gitu ya. Dia ngefans sampai begadang ya, misal gitu ya. Bukan berarti nggak boleh suka sama gituan, boleh misalnya. Kan kita akan dibangkitkan tergantung dengan siapa yang kita sukai di dunia ini. Almar'u ma'aman ahabba, seseorang dengan yang dia cintai. Tuh. Mana tadi? Ya. Wa qala al-Harwi, dan berkata Imam Harwi, wa laisa qaulun man dhahaba bil al-afan bi syai'in. Dibantah sama Imam Harwi yang mengatakan orang itu dibangkitkan dengan kafan yang dia pakai ketika dia dikuburkan, itu sama sekali bukan perkataan yang pantas. Kenapa? Li'annal insana innama yukaffanu ba'dal maut. Sesungguhnya manusia dikafankan itu setelah dia meninggal. Wa hadzal hadis yuwaddihu, dan ini hadis menguatkan perkataan bahwasanya orang itu dibangkitkan bukan dari segi kain kafan yang dia pakai. Apa hadisnya? Qala Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni anil jihad wal ghazwi." Ini hadis yang membantah masalah kain kafan, ya. Jadi Imam Hari mengatakan enggak ada hubungannya orang itu dibangkitkan dengan kain kafannya. Kain kafan ya hanyalah kain kafan, ya. Jadi yang paling penting ketika kita dibangkitkan adalah amalan kita. Nah, ini Abdullah bin Umar, beliau bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kasih tahu saya apa itu jihad wal ghazwi, dan perang." Jadi jihad yang sebenarnya itu apa? Perang yang sebenarnya itu apa? Apa balasan dari perang dan jihad di jalan Allah? Ya Abdullah bin Umar, kata Nabi, wahai Abdullah bin Umar, in qatalta sabiran muhtasiban, ba'asakallahu sabiran muhtasiban. Jikalau engkau berperang di jalan Allah melawan kafir harbi, ya, jelas-jelas musuh Islam, sabiron, dengan kesabaran, muhtasiban, dengan keikhlasan hati, mengharap ridho Allah, ba'asakallahu sabiron muhtasiban, engkau akan dibangkitkan nanti dalam keadaan sabar dan dalam keadaan ikhlas, ya. Jadi dalam jihad juga semuanya tergantung niatnya. Makanya ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat, ada syahid dunia. Orang yang dia syahid dunia, dia berperang di jalan Allah, kepengennya yang lain, pengen dibilang pahlawan, pengen dibilang jagoan, ya, pengen dibilang orang paling kuat. Kalau dia meninggal dia dapat pahala di dunia doang, ya. Nah, ini kata Abdullah bin Umar, dia nanya, gimana tuh perang yang benar, gimana jihad yang benar? Kata Nabi, peranglah dengan kesabaran dan keikhlasan hati, karena engkau akan dibangkitkan dengan kesabaran dan keikhlasan hati juga. Wa in qatalta muraiyan mukasiran, jikalau engkau berperang muraiyan, riya, pengen dilihat,
pengen dipuji, pengen dikata. Mukasiran, ingin memperbanyak harta perang. Ba'asakallahu muraiyan, engkau akan dibangkitkan begitu juga dalam keadaan ria, dalam keadaan ingin banyak harta rampasan perang. Ya Abdullah bin Umar, ala ayyi halin qatalta au qutilta ba'asakallahu ala tilkal hali. Wahai Abdullah bin Umar, ingatlah, dalam keadaan apapun engkau berperang atau terbunuh, engkau akan dibangkitkan dalam keadaan yang tersebut. Tuh. Jadi ini hadis yang membantah masalah apa? Kain kafan, masalah hanya mati syahid dan lain sebagainya. Jadi pada intinya apa? Kita nanti akan dibangkitkan oleh Allah tergantung keadaan ketika kita meninggal. Tergantung keadaan apa yang kita biasakan di alam dunia ini. Emang urusan meninggal, kondisi meninggal itu kan haknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Zaman Covid ya orang mati covidan, ya. Ada orang dia masya Allah kecelakaan, ya dia meninggal dalam keadaan kecelakaan. Apakah kita nggak boleh minta mati dalam keadaan yang bagus? Itu kewajiban kita. Tapi kembali lagi, kondisi apapun kita meninggal itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya pengen meninggal di masjid, pengen meninggal di Ka'bah. Boleh gak doa gitu? Sah-sah aja. Ya, yang penting kita meninggal dalam keadaan membawa iman, dalam keadaan membawa Islam. Tapi sekali lagi, kita meninggal itu adalah apapun kondisinya itu qadarullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak kiai kita kemarin, guru-guru kita meninggal karena Covid, ya. Masya Allah, alim, ya. Orang yang mengamalkan ilmunya, ulamaul amilin. Tapi emang Allah kehendaki meninggalnya seperti itu. Apakah kita bilang itu buruk? Nggak bisa. Karena masalah kematian, husnul khotimahnya atau sul khotimah, nggak boleh kita menjudge, ya, menghukumi. Wah, tuh orang sul khotimah tuh, boleh gak? Nggak boleh. Ya, makanya urusan mayit ngomongin yang baik, jangan ngomongin kejelekannya. Ya. Sekalipun itu hal yang nyata. Ya. Tapi emang, ya. Saya kan sering mandiin tuh sama bapak saya, sama Pak Haji. Orang yang soleh itu kita ngurusnya gampang, ya, cepet, kayak orang tidur gitu, bercahaya, kotorannya sedikit gitu, ya. Yang ngedoain banyak, yang nyolatin banyak juga. Apa? Ya cakep lah matinya, ya. Nah, ini kan impian kita, meninggal dalam keadaan cakep, ya. Ada doanya tuh, Allahumma inni a'udzubika min arzalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu masuk dalam keadaan umur yang pikun, ya. Arzalil umur yang pikun. Artinya apa? Di ujung kita hidup kita nyusahin orang, nauzubillah min dzalik. Kan banyak orang tua tuh yang udah dia, ya, berpesan, dia sakit jantung, ya, dia minta kepada Allah, ya Allah, setelah sakit jantung jangan ada yang lain, stroke segala macem, ujung-ujungnya nyusahin keluarga saya, keturunan saya nggak mau. Boleh nggak doa kayak begitu? Namanya tamanil maut, doa berharap kematian. Kalau kelas kita, saya katakan jangan, ya. Ada orang minta pengen mati, termalam dia doa, ya Allah matikan saya, udah nyiapin kafan, lah anak istrinya kesian. Itu kelas kita, utang banyak, ya, misalnya dosa masih banyak, jangan. Kecuali kelas-kelas yang masya Allah, Imam Bukhari
Imam Bukhari ini salah satu orang yang beliau minta meninggalnya dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelasnya siapa? Imam Bukhari. Karena ketika itu beliau hidup di zaman pemerintahannya yang zolim. Beliau kan ahli hadis tuh, Imam siapa? Imam Bukhari. Dulu yang merintah zaman Imam Bukhari itu pemerintahan Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya, Al-Quran itu makhluk bukan? Bukan. Kalamun qadim. Dosa kalau kita mengatakan Al-Quran itu apa? Makhluk. Imam Bukhari dan ahli hadis lainnya nggak setuju. Masa saya mau mengakui Al-Quran itu sebagai makhluk? Beliau berdoa, ya Allah, cepatkanlah saya meninggal supaya keimanan saya terjaga. Nauzubillah saya meninggal dalam keadaan mengakui Al-Quran itu makhluk, karena banyak ulama hadis yang diseksa waktu itu. Akhirnya beliau meninggal tuh setelah berdoa. Belum lama beliau telah berdoa meninggal. Itu pemerintahan yang zalim tadi mengatakan itu Imam Bukhari su'ul khotimah, dia tuh meninggalnya. Dia meninggal di kala zaman fitnah seperti ini, dia bakalan mati su'ul khotimah tuh. Tapi Allah tolak kataan orang yang mengatakan Imam Bukhari itu su'ul khotimah. Pelataran makam Imam Bukhari, sekitaran makam Imam Bukhari itu semerbak wanginya luar biasa sampai berminggu-minggu tuh. Ya, kenapa? Karena banyak omongan Imam Bukhari itu beliau meninggal su'ul khotimah. Allah tolak tuh. Imam Bukhari, ya, nauzubillah kita mengatakan beliau matinya su'ul khotimah. Beliau minta meninggal supaya imannya terjaga. Ini kelas beliau. Kalau kelas kita jangan, kita minta panjang umur, ya. Dosa masih banyak, ya, urusan masih banyak. Belum ada yang siap. Ada yang udah siap sini? Kayaknya belum, ya. Mau yang muda, mau yang tua kayaknya belum aja terus, ya. Itu wajar. Isnani yakrahuma ibnu Adam, dua hal yang dibenci sama manusia. Yang pertama kematian. Siapa yang mau mati? Ya. Yang kedua wakilatul mal, sedikitnya duit, harta. Gak ada orang yang mau sedikit harta. Padahal mati itu bagus, sedikit harta itu juga bagus juga. Yang gak punya duit jangan sedih, kata Nabi, bagus. Ya. Kenapa mati itu bagus? Kita besok nggak bisa dosa lagi. Artinya apa? Pahala kita tetap tuh. Kalau orang masih hidup kan besok dia masih bisa ngelihat apa? Celana ketat misalnya itu, ya, rok mini atau lihat maksiat. Kalau orang meninggal kan ya udah. Makanya ajaban li amril mu'min, orang beriman itu bagus. Dia hidup nambah pahala, dia meninggal dosanya kagak nambah. Yang kedua, sedikit harta jangan sedih kata Nabi. Karena nanti di hari akhirat yang duluan masuk surga orang yang gak punya duit, orang yang sedikit hartanya. Ya, orang miskin pindah rumah, sama orang kaya pindah rumah, cepetan mana? Orang miskin paling sekontrakan satu losbak selesai, ya. Orang kaya berapa truk dia tuh, ya. Nah, jadi ya bukan berarti kita dilarang buat banyak harta, boleh. Tapi nyumbang masjid kan enak tuh, ya. Amal jariah tuh, itu akan menyelamatkan kita. Nah, kembali lagi ke pembahasan kita. Jadi seseorang itu dia meninggal tergantung kebiasaannya, dan dia akan dibangkitkan nanti tergantung kebiasaan dia ketika di alam dunia. Fa idza matal muhrim bu'isa yaumal qiyamah mulabbiyan. Orang yang pertama yang dikatakan dia mendapatkan kondisi dibangkitkannya dia dalam keadaan luar biasa spesial adalah orang yang al-muhrim, orang yang melaksanakan ihram. Ya, dia haji, dia umroh. Misalnya ketika dia umroh, dia haji, meninggal,
dia akan dibangkitkan nanti mulabbiyan, dalam keadaan bertalbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Ya. Tragedi Mina tahun berapa tuh? Yang puluhan orang Indonesia meninggal. Tahun berapa sih? Tahu kan ya? Tragedi Mina yang ratusan orang meninggal. Itu kan luar biasa, ya. Belum lama kan ya? Iya. Itu kan saking banyaknya jenazah, 3 kontainer tuh lemari pendingin nggak muat. Ada yang mengatakan sabotase orang Syiah, jalur masuk jalur keluar bentrok, ya. Sampai ada rombongan orang Indonesia sampai lewat jalur itu, kayaknya mustahil nih, tapi emang takdir Allah begitu, masuk sih. Ada yang mengatakan itu orang yang Afrika, gede-gede hitam, dia nginjek tuh mayat ketawa-ketawa. Kata orang Jawa Barat, ibu-ibu, wallahu alam. Itu yang meninggal ketika itu, ya, nanti dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Nah, ini ada hadisnya, ya. Fi hajjatil wada, ketika Nabi melaksanakan haji yang terakhir, di Nabi melihat ada yang meninggal ketika orang itu tawaf melaksanakan haji. Igsiluhu bima'in wasidrin, mandikanlah dia dengan air dan sidr. Sidr itu apa? Ya kapur barus lah, ya. Kan kita kalau mandiin ada airnya, ada kamper lah, kamper kita tumbuk, ya. Ada kembangnya tuh, ya. Wa kaffinuhu fi saubain, kafankanlah dia dengan 2 pakaian ihram tadi. Wala tuhannituhu, kata Nabi, jangan dia dikasih wewangian. Orang meninggal kan dikasih apa tuh? Apa sih? Yang bungkusannya warna setangi, ya. Kan di kita gitu kan ya, setangi 3 bungkus. Sama yang coklat tuh, sama yang wewangian tuh. Biar apa? Biar wangi. Kata Nabi, orang yang meninggal ihram jangan dikasih gituan. Wala tukhammiru ra'sahu, kepalanya jangan ditutup. Kalau di kita ditutup tuh, kasih kapas, baru diapain, ditutup. Fa innahu yub'asu yaumal qiyamah mulabbiyan, dia nanti dibangkitkan hari kiamat dalam keadaan sedang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika, sampai akhir. Ustaz, gimana nih, saya belum haji, belum umroh, kagak punya duit, misal begitu. Tenang, ada amalan yang kalau kita lakuin kita bakalan mendapatkan pahala haji umroh sempurna. Ya, minggu pagi habis subuh kan ada pengajian di sini tuh. Ya, jangan kemana-mana. Ya, sampai isyraq, terbitnya matahari, sholat 2 rakaat. Nah, yang ngerjain itu bakalan mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh sempurna. Tuh. Man sholal fajr, siapa orang yang salat subuh berjamaah, summa jalasa fi musallahu, kemudian dia duduk di tempat dia sholat, ya, di masjid, nggak kemana-mana. Summa jalasa yazkurullah, dia duduk zikir kepada Allah. Apa yang dimaksud zikir di sini? Semua kebaikan. Dia ngaji, sholawat, baca Quran, sampai terbitnya matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, sholat isyraq, ya. Tunggu 1/4 menit, 1/4 jam sampai matahari naik sempurna, dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh. Kalau nggak bisa juga ke Pondok Gede, noh, ya, ada apa? Ada Ka'bahnya tuh, sama anak TK tuh. Ya, jadi umatnya Nabi itu spesial. Yang nggak bisa pergi haji, ada amalan yang menyamai pahalanya seperti ibadah haji. Ya kalau kita nggak haji, anak kita yang pergi haji kan, ya, cakep ya. Masa satu keluarga nggak ada yang pergi haji, ya. Punya duit nih banyak sekarang, lagi pandemi nggak bisa haji, daftar dulu Pak. Naruh berapa juta tuh? 25 juta, ya.
pasang niat tuh, meninggal insya Allah udah dapat pahala haji. Jadi jangan diem aja punya duit banyak, kemana-mana nyampe ya, pergi haji belum ya. Jadi lagi begini ya, tapi insya Allah umroh ini bakalan dibuka ya, amin ya robbal alamin. Fasyahid yub'asu yaumal qiyamah wa jurhuhu yas'abu daman. Orang yang mati syahid dibangkitkan hari kiamat dan lukanya itu akan mengeluarkan darah. Ya, orang yang syahid ya. Lawannya kafir harbi. Ya. Siapa kafir harbi? Yang memusuhi Islam ya. Contohnya sekarang siapa tuh? Israel. Warga Palestina dijajah, ditembak, dibunuh seenak jidat. Kafir harbi. Ada kafir zimmi, tetangga kita. Warga kita Kristen, enggak Islam atau agama lain, tapi rukun nama kita. Ya, kerjasama sama kita. Makan kita kerja sama dia itu enggak boleh kita musuhin. Warihu rihul misik. Darah dari orang yang meninggal mati syahid wanginya seperti wangi minyak wangi misik yang asli ya. Minyak wangi misik itu darahnya binatang kijang. Ini darah binatang yang najis, yang suci. Jadi di beberapa anggota tubuh kijang tuh darahnya diambil, itu wanginya wangi luar biasa. Wangi apa? Wangi misik. Makanya harganya apa? Mahal. Kalau ada yang jual wangi misik murah, misik KW itu, ya. Yang asli mahal. Kenapa? Dia dari binatang kijang darahnya. Dan itu salah satu darah yang suci yang boleh dipakai buat sholat, ya. Dan Nabi suka wangi misik. Dalla alaihi hadis Abi Hurairah, menunjukkan bahwasanya orang syahid itu nanti dibangkitkan wangi dalam keadaan mulia adalah hadis dari Abi Hurairah, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda, la yuqlamu ahadun fi sabilillah, tidaklah terluka orang itu di jalan Allah, illa jaa yaumal qiyamah wa juruhu yas'abu, kecuali dia datang nanti pada hari kiamat dan lukanya akan tetap ada. Al-launu launu dam, warnanya warna darah. Warihu rihu misik, wanginya wangi misik. Tuh. Ada orang perang berhasil lolos menang lawan musuh, tapi kakinya putus atau kena golok, ya, terluka. Nanti di hari kiamat dia dibangkitkan dengan lukanya tuh, kayak zombie dong? Enggak. Serem dong? Enggak. Ini orang yang paling mulia, ya. Dia akan tercium wanginya seperti wangi misik tuh. Orang yang apa? Syahid, terluka di medan perang tuh. Luar biasa apa enggak, Pak? Luar biasa. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Nabi setiap tahun berziarah ke makam Ghazwat Uhud, perang Uhud. Jadi ini makam khusus orang yang gugur di perang Uhud. Tiap tahun tuh Nabi ngunjungin. Ini dalil haul nih, ya. Kita kan haul ya. Ini dikiaskan dengan dalil ini, Nabi ngunjungin kuburan orang yang gugur di medan perang Uhud. Apa kata Nabi? Salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Bima sabartum, dengan kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbadar, inilah sebaik-baiknya rumah tempat kalian tinggal. Orang yang meninggal gugur di medan perang Uhud tuh, didoain sama Nabi. Nabi diri tuh, Nabi berdoa. Itu cara Nabi, ya. Ya, haul yang kita lakuin sama, intinya apa? Mendoakan gitu. Selanjutnya ketika Nabi meninggal dilanjutkan sama anaknya, isinya, keluarganya, dan juga khulafaur rasyidin. Al-ghallu minal ghanimah, yang ketiga. Jadi begini, Pak. Hasil rampasan perang namanya ghanimah. Ya. Itu hukumnya halal. Misal Nabi perang,
musuhnya kalah, musuh ninggalin emas, kuda, ya, senjata segala macam. Itu namanya hasil rampasan perang. Nah, ini ada pembagiannya. Ya, fa anna lillahi khumusahu dalam Al-Qur'an kan. Walillahi walirrasuli wal mu'minin. Nah, nanti ada orang yang di hari kiamat dia itu dibangkitkan dalam keadaan rakus dengan ghanimah perang, rampasan perang. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yaglul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Siapa orang yang berkhianat dengan bagian rampasan perang, dia akan datang nanti hari kiamat dengan pengkhianatan harta yang tadi. Yaglul di sini bukan ngagul, ya. Yaglul ini ngagul kan bahasa kita apa tuh? Kebanyakan lagu ngagul. Wa may yaglul, siapa yang berkhianat dengan rampasan perang, diambil paling banyak. Ya, bagian dia paling banyak. Dia nanti di hari kiamat dia bawa tuh harta di pundaknya. Pada hari kiamat dibangkitkan kayak gitu tuh. Di dunia silakan dia lolos, dia punya duit banyak. Di hari akhirat dia akan bertanggung jawab tuh. Ya. Nauzubillah min dzalik.